Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena hanya Dialah yang mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah maka tidak akan pernah terhitung. Wa qala fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pastilah aku akan menambah kepada kalian kenikmatannya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini insyaallah yang akan dibahas yakni satu kata. Jadi saya resep itu untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Manna Al-Qattan dia adalah salah seorang penyusun buku di mana kitabnya itu namanya Mabahis fi Ulumil Quran. Di sana disebutkan bahwasannya Al-Quran itu memiliki 3 kemukjizatan. Yang pertama Al-I'jaz Al-Lugawi, kemukjizatan secara bahasa. Yang kedua Al-I'jaz Al-Ilmi, kemukjizatan secara ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang saat ini diteliti, ternyata Al-Quran sudah menjelaskannya. Yang ketiga adalah Al-I'jaz At-Tashri'i, kemukjizatan secara pensyariatan. Kenapa manusia mesti mentauhidkan Allah, disyariatkan sholat, saum dan sebagainya? Di sana terdapat kemukjizatan. Nah, tentu saja apa yang saya akan jelaskan ini berkaitan dengan Al-I'jaz Al-Lugawi, Pak. Jadi kemukjizatan secara bahasa. Karena memang bahasa Al-Quran yang menyusunnya adalah siapa? Allah. Jadi bukan manusia. Makanya definisi Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu artinya firman Allah. Berarti kalau firman Allah itu berisi berkaitan dengan ilmu Allah, di mana ilmu Allah itu tidak terbatas. Jadi yang mempelajari Al-Quran mah pasti pinter. Sabab guruna saha? Eta. Nah, biasanya kan orang untuk mengukur keilmuan suka ditanya ya Pak ya, Jang, cenah di mana diajarna di ustad itu kabayang tah ukuran ilmu eta si ujang teh, sabab nyebutkeun guruna. Ya. Dan ungkapan yang lain, mempelajari Al-Qur'an itu tidak akan pernah beres. Tidak akan pernah beres mempelajari Al-Qur'an itu. Yang beres itu adalah yang mempelajarinya. Jadi diajar Quran mau beres. Nu beres mah saha? Bapak jeung ibu na. Ya sok we, butuh berapa umur untuk mempelajari, untuk memahami 30 juz. Ayeuna we bapak jeung ibu cik paham dina Al-Qur'an sabaraha ayat kitu we. Tiasa kahitung Bu. Nah, seperti itulah. Nah, apa satu kata yang akan kita bahas, yaitu buta. Apa? Buta. Dalam bahasa Sunda naon buta teh? Tah eta. Awas ya, jangan ditambah ijo. Jadi buta ijo bukan ya Pak ya? Tapi buta yang dimaksud
lolong. Bahasa Arabnya adalah al-ama. Nah, saya di sini memberikan judulnya adalah buta dalam perspektif Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu, Pak, menjelaskan berkaitan dengan buta. Tetapi dalam sudut pandang Al-Quran, penjelasan buta itu seperti apa? Nah, nanti di sini dijelaskan. Baik, di sini disebutkan bahwasanya buta itu bahasa Arabnya adalah al-ama. Apa? Al-ama. Jadi pakai ain. Al-ama. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah, sumun, bukmun. Nah, itu umyun. Nah, nanti kita bahas ayat itu ya. Apa yang dimaksud dengan al-ama? Apa sih yang disebut dengan buta itu? Di sini disebutkan fiftiqodil basori wal basiroh, berkaitan dengan kehilangan basor. Basor itu penglihatan mata, dan kehilangan basiroh yaitu penglihatan hati. Nah, itu. Jadi awas, yang disebut buta itu bukan hanya sekedar buta mata yang ada di dalam kepala, tetapi yang dimaksud dengan buta juga yakni buta mata yang ada di dalam. Mana yang paling banyak, buta mata di kepala atau buta mata di dalam hati? Yang paling banyak itu buta mata di dalam hati, Pak. Betul ya. Kalau mata yang ada di kepala, bahasa Arabnya basorun. Kalau mata yang ada di dalam hati, bahasa Arabnya itu basiroh. Oh, beda dalam bahasa Arab mah. Basorun jamaknya adalah absor. Sedangkan basiroh jamaknya adalah basoir. Makanya ketika manusia dilahirkan, itu kan dalam ayatnya la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sedikit pun. Wa ja'ala sam'a, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran atau telinga. Allah tuh memberikan telinga atau pendengaran? Tuh, Pak, pendengaran Allah memberi itu, bukan telinga. Kenapa? Karena kalau yang bisa mendengar berarti punya, tetapi yang punya telinga belum tentu. Nah, itu ya, Pak ya. Demikian pula wa ja'ala lakumus sam'a wal basoro. Bukan basiro, bukan, tapi basoro. Apa basoro itu? Yaitu mata, penglihatan, bukan mata, tapi fungsi. Jadi pendengaran fungsi daripada telinga, penglihatan fungsi daripada mata. Yang Allah berikan kepada kita itu bukan bendanya, tetapi fungsinya. Kenapa? Menunjukkan kepastian. Kalau orang diberi pendengaran pasti punya telinga. Kalau orang diberi penglihatan, nah itu, Bu. Tetapi tidak semua telinga bisa, tidak semua mata bisa. Nah itu ya. Nah, nanti kita lebih dalam membahas ayat itu. Baik, selanjutnya. Jadi paham ya yang disebut dengan buta itu? Buta mata yang ada di dalam kepala, demikian pula buta mata yang ada di dalam hati. Di sini dijelaskan apa sih yang disebut dengan al-basor. Al-basor dikatakan untuk anggota badan yang dapat melihat, yaitu mata. Jadi basor itu bisa digunakan untuk kebendaannya, yaitu matanya. Yang kedua, basor itu bisa digunakan untuk fungsinya. Jadi bahasa Arab mata itu bisa ainun, bisa basorun, Pak. Begitu. Nah, apakah setiap orang pasti punya mata? Halo? Pasti, Bu? Bapak sama Ibu pernah tidak melihat manusia tapi tidak ada matanya? Tuhnya.
Coba Bapak cek di Google-nya, ayah apa? Jadi orang itu ya diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat matanya maksud ini, tapi matanya tidak ada. Nah, itu juga sama disebut buta. Ada juga nubuledna ayah tapi tidak bisa melihat, itu juga sama disebut buta. Basor ya disebut basor, bisa nubuledna bendanya atau fungsinya. Nah, itu disebut dengan basor. Nah, sedangkan basiroh apa? Pak, basiroh itu adalah pengetahuan yang dapat membedakan kebenaran dan kebatilan. Jadi untuk melihat kebenaran dan kebatilan, awas, bukan dengan yang ada. Nah, itu karena mata itu suka salah, suka benar. Ibu ya tuh Bu, ada ibu sok hilap atau sok ingat? Sok hilap, sok ingat? Sok ingat Pak. Namun Bapak sok ingat berarti nu poko Bapak pohoan. Sabab inget nate osok gitu Bapak, matak jalma sok hilap. Nu poko inget jalma mah gitu. Ya. Nah, seperti tadi apa? Suka apa? Suka lupa, ya sama suka lupa. Seperti tadi ketika seseorang diberikan al-basiro, pengetahuan yang dapat membedakan kebenaran dan kebatilan, yakni mata tadi suka salah ya Bu ya. Ketika ibu naik kereta api, pan seperti pohon-pohon itu berjalan. Jadi dilihat oleh mata mah pohon-pohon itu berjalan begitu, tetapi sebenarnya diam. Tapi menurut mata, nah itu bisa berjalan. Karena itu untuk mengetahui kebenaran itu bukan hanya dengan mata yang ada di kepala, kuduku ilmu nyata al-basi. Nah, al-basiro. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan buta mata yang ada di kepala, demikian pula buta mata yang ada di dalam hati. Yang pertama adalah buta mata di dalam kepala. Saya hanya menemukan dalam Quran Pak, buta mata di kepala itu hanya satu kata. Jadi dalam Quran itu yang paling banyak adalah buta mata hati. Banyak buta mata hati Pak. Sedangkan yang menerangkan buta mata di kepala itu hanya satu surat saja, yaitu surat Abasa. Terkenal ya hadis surat ini kan? Bahwasanya orang yang berada di sisi Nabi, maksudnya sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini kisahnya sangat seru. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, abasa wa tawalla. Allah Muhammad itu bermuka masam. Demikian pula berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Jelas tidak ayat ini? Jadi Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum. Jelas tidak? Tidak jelas. Tidak jelas ya. Nanti ada pertanyaan, mengapa begitu kan? Apa sebabnya? Nah, karena itu mesti dijelaskan. Dengan apa dijelaskannya? Salah satunya yakni sababun nuzul. Apa yang disebut dengan sababun nuzul? Sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat memiliki sababun nuzul, tidak semua Pak. Tetapi ada ayat yang ada sababun nuzulnya. Apa yang dimaksud dengan sababun nuzul itu? Sebab turunnya ayat. Jadi ayat ini tidak turun. Sekali lagi, ayat ini tidak turun kecuali ada kejadian dulu. Maka kejadian tersebut disebut sababun nuzul.
Sababun nuzul fungsinya adalah untuk memperjelas makna ayat itu. Yang mana sababun nuzulnya? Di sini dijelaskan. Akhrajat Tirmidzi wal Hakimu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. At-Tirmidzi dan Al-Hakim telah mengeluarkan hadis dari Aisyah. Dia berkata, unzila abasa wa tawalla fi ibni ummi maktum al-a'ma. Telah turun ayat abasa wa tawalla mengenai ibnu ummi maktum yang buta. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Faja'ala yaqul ya Rasulullah, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, arsyidni, berilah petunjuk kepadaku. Nah itu Pak. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum menghampiri Muhammad. Dia mengatakan, arsyidni, berilah aku petunjuk, berikanlah aku ilmu atau nasihat. Di sini disebutkan wa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udama'il musyrikin. Sedangkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang di antara pemimpin-pemimpin orang musyrik. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berdakwah kepada siapa? Salah seorang di antara pemimpin orang musyrik, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal, Abu siapa lagi Pak? Abu Lahab, Abu apa lagi? Pokoknya Abu Gosok. Saya tadi menyebut Abu Gosok. Aduh Abu. Ayah wae ibu. Nah, apa sedang berdakwah kepada mereka Pak? Begitu. Nah, sedangkan di sisi Rasulullah ada seseorang di antara pemimpin orang-orang musyrik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dan menghadap ke orang lain. Lalu beliau berkata kepadanya, apakah kamu lihat apa yang aku hadapi? Jadi Muhammad itu mengatakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum teh, apakah kamu tidak melihat saya ini sedang apa? Jawaban Abdullah bin Ummi Maktum kumaha? Ya pasti tidak tahu ya. Kenapa tidak tahu? Nah, karena dia itu buta. Maka setelah kejadian ini turunlah surat abasa wa tawalla. Ini merupakan teguran kepada siapa? Bukan kepada Nabi, awas, tapi kepada Muhammad. Makanya harus hati-hati. Inilah yang namanya basariyah, kemanusiaan yang ada pada diri Muhammad. Jadi yang ditegurnya itu adalah sifat kemanusiaannya. Apa kesalahannya? Yaitu menginginkan seorang pemimpin kaum Quraisy untuk masuk Islam daripada seseorang yang buta begitu. Karena dalam pikiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kalau pemimpin kaum musyrik ini masuk Islam, maka pengikutnya akan masuk Islam. Ilmunya hijinya tuh gitu. Pada saat itu ditegur, Muhammad, kamu tidak boleh seperti itu. Makanya Bapak, Ibu, kalau berdakwah ingin kepada siapa? Ieu mah 1000 orang nolak, ieu mah 10 orang narima. Cik, dakwah teh mending ka mana? 10.000 narima. Tah siga diahlaki, wah sudah siap ya. Telinganya sudah siap ya. Telinganya sudah siap, tapi matanya belum tentu. Matanya belum tentu. Kalau di awal-awal kuatnya banyak, tapi di akhir-akhir duka cenah tuh. Nah tidak boleh. Apa tidak boleh ya tadi? Jadi dakwah itu semangat hanya kepada ya pemimpin atau orang kaya, tapi sebaliknya kepada orang yang miskin atau tidak berada atau ada kekurangan dari segi fisik, maka dia itu lemah. Oleh karena itu, kasus ini terdapat pelajaran buat siapa? 1, penyampai ilmu atau pendakwah. 2, bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi penyampai ilmu atau pendakwah,
Tidak boleh semangat atau berkeinginan kuat dakwah teh namun ka anu beunghar. Kanu miskin mah hoream. Begitu Pak, tidak boleh itu. Dipilihan gitu. Atau apun ternyabunnya ternyata si jamaah teh karasep jeung dalulis. Semangat namun dakwah ka dinya mah, tapi namun aki-aki nini mah itu tidak boleh, hadirin sekalian. Ya. Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan seorang penambah. Tapi awas, kalau berkaitan dengan materi yang disampaikan itu boleh, silakan untuk dipulah pilih, silakan, tidak apa-apa. Karena berkaitan dengan materi yang disampaikan itu tergantung biqadri ukulihim. Bisa jadi materi ini belum pantas untuk disampaikan untuk jamaah ini. Tapi untuk jamaah itu silakan. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi berkaitan dengan semangat atau tidaknya dilihat daripada status sosial atau fisik orang yang belajar, itu tidak boleh. Ya, Mbak. Bagi pelajaran bagi yang mendengarkan, yang menuntut ilmu, apa? Ibu, bapak, semangat untuk belajar itu jangan dilihat daripada status sosial. Karena bapak dan ibu adalah orang kaya, maka belajarnya pun semangat. Atau misalkan suatu saat dalam keadaan tidak punya, diajar teh jadi hoream, itu tidak boleh. Begitu, Pak. Atau berkaitan dengan kekurangan dari segi apa? Fisik, begitu. Karena saya punya apa? Kekurangan dari segi fisik, maka itu mengurangi semangat untuk belajar. Tidak boleh. Sama. Jadi ini adalah pelajaran bagi kedua belah pihak. Begitu. Karena untuk apa ya, menerima Islam atau menerima ajaran Islam itu berhak untuk siapapun. Tidak melihat berkaitan dengan status sosial atau melihat yang namanya jasad seseorang. Kenapa? Karena memang itu semua tidak dinilai oleh siapa? Oleh Allah, kan? Apakah Allah menilai kemuliaan seseorang itu berkaitan dengan kepunyaannya? Kekayaannya? Tidak. Apakah Allah menilai seseorang untuk masuk surga dilihat dari tampangnya? Tuh, tidak. Jadi adil Allah Subhanahu wa taala itu. Karena memang hadisnya pun seperti itu, kan? Innallaha la yanduru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada rupa kalian. Walakin Allah, akan tetapi Allah melihat yanduru ila ila kulubikum, kepada hati, demikian pula amal. Kemuliaan seseorang bukan dilihat daripada kebendaan yang dia miliki, tetapi kemuliaan seseorang dilihat daripada apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan kalian adalah yang paling takwa. Karena memang dulu ada, Pak. Jadi sahabat Nabi yang kekurangan dari segi fisik. Salah satunya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Ini dari segi fisik ada kekurangan, tapi tidak menjadikan dia itu patah semangat untuk mencari ilmu atau masuk Islam. Begitu. Salah satunya lagi yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, begitu, Pak. Abdullah bin Mas'ud, dia itu kalau dilihat betisnya itu sangat kecil. Itu kan ketika Abdullah bin Mas'ud itu naik, ya. Lalu sahabat itu melihat geningan cenah betisna teh leutik, Bu. Disengsirikeun eta teh. Maka Nabi mengatakan, maka gunung Uhud itu ya akan kalah oleh amal yang dimiliki betis itu. Seperti itu. Karena memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil. Berkaitan dengan kemuliaan, berkaitan dengan penilaian akan masuk surga, tidak dilihat daripada jasad atau status sosial. Tidak dilihat daripada itu.
Karena yang namanya jasad mah apa ya? Bu ibunya. Ibu eta sok ngajaga jasad tungtung mah kumaha? Tuh, peot cenah apa sanes saur abi eta teh. Saur ibu. Ibunya tungtung mah peot. Alhamdulillah Bu, tidak dilihat daripada tadi jasad, tapi yang akan dilihat itu hati, demikian pula amal kalian. Karena itu di sini disebutkan al-ayatu dalilun wadihun. Ayat ini menjadi dalil yang jelas atas wajibnya persamaan dalam Islam berkaitan dengan indar, memberikan peringatan dan menyampaikan ajakan tanpa membeda-bedakan fakir dan goni. Tuh seperti itu hadirin sekalian. Pelajaran yang kita dapati lagi dari kisah ini adalah sini, ja'an nahyu anil abusi fi wajhil a'ma. Telah datang larangan bermuka masam dalam menghadapi orang buta padahal ia tidak melihat. Jadi awas bapak ibunya, abong nonton mayunan jalmi nu lolong, ibu teh baeud teu kenging Bu eta teh. Sok sanaos bade baeud atanapi teu baeud ge nu lolong mah teu berpengaruh. Tapi kade nu lolong eta, tapi Allah maha melihat, termasuk ngaheureyan anu tah eta. Itu tidak boleh. Nah, mafhum muwafaqah itu termasuk bab yang yang lebih, ketika bermuka masam tidak boleh gitu kan menghadapi orang yang buta, apalagi menghadapi orang yang nah itu, kepada yang buta saja tidak boleh Pak bermuka masam itu, apalagi kepada yang melihat. Karena itu di sini pelajarannya tabassamu liman haulaka, tersenyumlah kalian kepada orang yang di sekitarmu. Tabassamuka fi wajhi ahika shadaqah, karena senyummu untuk saudaramu adalah bermanfaat. Tidak senyum Pak? Wah, bermanfaat sekali Pak. Coba Bapak kalau misalkan keluar ya, bertemu dengan tetangga baud jeung tukang dagang baud. Jadi setiap bertemu dengan orang baud cik kira-kira kumaha hatena sempit. Tapi kalau bertemu dengan orang senyum, bertemu dengan orang senyum, makanya di sanalah ada kegembiraan di dalam hati. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang kecil tetapi besar manfaatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Kan senyum tehnya pekerjaan yang teu pira. Tapi kebanyakan orang meninggalkan. Ustad senyum mah cenah henteu teu hese, nu hesena mah naon, nu beratna mah naon? Hatena nu beratna mah cenah. Senyumnya kan berat, apa mudah? Ya, tidak menjadi berat gitu, tidak berat untuk untuk tersenyum itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan yang pertama berkaitan dengan buta mata di kepala. Sekarang berkaitan dengan buta mata di dalam hati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sebenarnya bukan mata itu yang buta. Jadi bukan mata yang ada di kepala yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam. Nah, buta hati yang ada di dalam dada. Jadi bisa melihat Pak? Bisa ya. Mata yang ada di kepalanya bisa melihat, tetapi mata yang ada di dalam hatinya tidak. Karena itu Allah menceritakan sifat orang yang munafik kan dalam surat surat Al-Baqarah,
Sumun, bukmun, umyun. Sumun artinya tuli, bukmun artinya bisu, umyun artinya buta. Ini semua bukan berkaitan dengan telinganya tidak bisa mendengar, lisannya bukan tidak bisa berbicara, mata yang ada di kepalanya bukan tidak bisa mendengar. Tetapi kenapa disebut sumun? Kenapa disebut bukmun dan umyun? Ternyata orang munafik yang cerita dalam Al-Quran itu, telinganya itu tuli untuk mendengar kebaikan, kemudian lisannya bisu untuk menceritakan kebaikan. Demikian pula matanya itu buta, bukan buta tidak bisa melihat, tetapi untuk mencari kebenaran dia tidak bisa melihat. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala telinganya, lisannya dan matanya untuk kebu. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Kadek, hati-hati Pak, bahwa panca indera kita itu semangat untuk melaksanakan kemaksiatan atau kesia-siaan. Ketika Bapak dan Ibu nonton TV sababaraha jam kuat, tapi namun maca Quran, eta Pak Bu, eta teh kade, abi ngawartosan eta teh kade. Duh, main game semangatnya istimewa, main game aja tuh capek-capek. Tapi ketika diajar Quran mah itu malas Pak. Nah itu hati-hati. Demikian pula telinga kita mendengar kebaikan itu asa kumaha gitu, asa kaganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, be karek ge bieu salat. Ya, banyak. Gitu tuh kaganggu ku adan atau semangat. Kan Nabi bersabda, tidak ada suara yang aku cintai kecuali suara Bapak sareng Ibu resep kana adan. Kudu resep Pak, ti ayeuna mah kudu resep. Kenapa yang begini? Kenapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai suara adan Pak? Karena itu menunjukkan kan, adzan itu untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Ketika sholat maka di sana ada obrolan, gitu kan, munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Muhammad SAW betul-betul sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya tidak palsu, cintanya itu. Ya. Karena pada hakikatnya adzan itu panggilan dari siapa? Dari Allah. Bukankah kita pun seperti itu, cinta kepada Allah? Tapi kenapa ketika yang dicintai memanggil dilalaikan atau seolah-olah tidak mendengar? Berarti cintanya palsu. Sok Bapak sama Ibu kan ngalaman merenya kapungkur nuju bobodoannya di genteraan ku anu dipikadeuh cik cul segala tuh berarti teh cintana asli teh ya. Seperti Nabi Muhammad itu Pak resep Pak namun sholat teh sabab ngobrol jeung Allah begitu kan. Ketika kita meyakini kita cinta kepada Allah lalu masuk ke dalam sholat ke hoyong gera beres atau napi hoyong lami tah eta nanti. Padahal Bapak jeung Ibu teh ngobrol jeung saha? Jeung anu dipika cinta. Tapi ketika Bapak dan Ibu memiliki idola atau anu defense, ditakdirkan Bapak dan Ibu diajak ngobrol, tah hoyong lami hoyong sakedap. Tuh nya hoyong lami. Tapi nah jeung Allah mah. Karena itu harus ditanyakan, betul cinta? Buktikan cinta itu, bukan hanya sekedar. Nah, itu. Karena dengan cinta, apa? Dengan cinta yang susah menjadi yang jauh menjadi tuh kan. Ada seseorang kan? Ya, mapai jalan satapak ngajugjug teka rasa sabab aya
Hujan angin pada gelap teu aya pangiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajen tuh karena apa? Cinta Pak, cinta ari Bapak ya Mbak Bu. Jam 4 ada pengajian, jam 4 itu ada pengajian, setengah 4 Bu cedem kumaha Bu semangat keneh ngajina acan hujanna mah acan cedem unggul setengah 4 teh ngaosna jam 4 kan ibu teh nyarios ka saha ka bapak teh nya Pak cudung geuningan malan mah ibu suudon ka ustadna sigana mah ustadna moal eta mah parah ya Bu ya ari saur bapak teh cenah saur bapak Bu oh Bu atuh ayo atuh urang ngamanfaatkeun urang ka pasar baru ibu kumaha jawabna hayu atuh Pak bisi kaburu hujan tapi ari kapangaosan mah seueur alasanna keur mahoream berhujan wah eta teh jadi leuwih sumanget. Nah seperti tadi ya bahwa sumun bukmun umyun itu pada hakikatnya telinganya seperti biasa berfungsi, demikian pula lisannya dan matanya juga sama, tetapi semua itu ditetapkan oleh Allah dalam keburukan, dalam kemaksiatan. Paling tadi dijadikan pelajaran buat kita, jangan sampai panca indera kita atau anggota-anggota badan kita semangat dalam kemaksiatan atau dalam kesia-siaan. Tetapi jika digunakan dalam ketaatan maka menjadi lemah gitu. Lisan ini kalau dalam keburukan wah semangat lantang, tapi dalam kebaikan ya, sebaliknya. Dalam perkara dunia maka lisan ini tidak pernah lelah, tapi kalau dalam urusan agama cepat lelah begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan walikulli insanin arba'u a'yun. Setiap manusia itu memiliki 4 mata. Ainani fi ra'sihi, 2 mata di kepalanya. Wa ainani fi qalbihi, dan 2 mata di dalam hatinya. Wa tusamma al-basirah, itulah yang disebut dengan basirah. Jadi 2 mata yang ada di kepala, 2 mata yang ada di hati. Nah, oleh karena itu 2 mata yang ada di kepala ini untuk melihat keindahan dunia, sedangkan 2 mata yang ada di dalam hati untuk melihat perkara akhirat. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan mata itu. Tetapi hadirin sekalian, mesti kita pelajari, mesti kita pahami bahwa mata kita ini akan berfungsi, yakni memiliki bantuan yang lain, membutuhkan bantuan yang lain, Pak, yaitu cahaya. Sebetulnya mata ini kalau misalkan dalam keadaan gelap, maka mata yang bisa melihat ini tidak akan berfungsi. Coba ya, kalau saya tanya, kalau orang yang buta bisa melihat? Tidak ya. Kalau orang yang melihat pasti bisa melihat? Belum tentu. Buktinya ibu bisa melihat aliran di bumi, Bu. Aliran di bumi tiasa ninggal tuh. Poek ibunya. Apa buktinya ibu tidak bisa melihat dalam keadaan gelap dari kamar tidur menuju kamar mandi kan? Itu buktinya tangan langsung main kan? Gila, nyebutnya kaki. Nah, itu buktinya tidak bisa melihat. Kenapa? Karena memang mata ini perlu cahaya supaya bisa melihat, Bu. Jadi ada bantuan yang lain, Pak.
Tentu saja cahaya ini, ini Pak, cahaya ini ya harus sesuai dengan kemampuan mata ini. Kalau cahaya ini sangat terang, maka mata juga sama tidak bisa melihat. Termasuk hati juga, atau mata yang ada di dalam hati butuh yang namanya cahaya. Apa cahayanya? Bukankah kita mengetahui ungkapan yang kita pelajari sewaktu di madrasah, al-ilmu? Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Apakah sama ilmu dengan cahaya? Beda. Ilmu cahaya. Ilmu dan cahaya itu beda. Buktinya apa beda? Ketika bapak dan ibu mengalami aliran atau poeknya Pak, aliran teh hurung parem. Tuh udah diurang mah paremnya aliran teh. Padahal aliran teh ngalir banyak. Jadi namun poek namun parem. Namun parem bahasana teh teu ngalir atau teu aliran. Tapi datos kitu nya dina kesalahannya. Jadi namun misalkan ibu aliran, kan poeknya ibunya butuh ilmu atau butuh cahaya? Tuh butuh cahaya. Awas sanes butuh ilmu keur poek mah. Joli ajar we Quran, anggar we poek. Ongko cenah Quran teh disebutna nurunnya cahaya, tapi nalika poek ente caang. Salah, bukan seperti itu maknanya. Artinya beda. Ilmu itu bukan cahaya. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ungkapan ini pada dasarnya panjang. Apa? Al ilmu kan nuri. Ilmu seperti cahaya. Jadi disamakan. Sesuatu yang disamakan itu sama atau beda? Beda. Kalau yang sama disamakan atau dibedakan? Ya kalau sudah sama, apa persamaan tahu dengan tahu? Apa persamaan tahu dengan tahu? Itu sudah tidak usah ditanyakan persamaannya Pak, karena sudah sama. Begitu. Kalau dicari persamaan berarti bahwa sesuatu dengan sesuatu ini, nah seperti itu. Ibu siga Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah bukan? Bukan. Tapi ibu dengan Siti Aisyah ada. Nah, itu ada kesamaan. Ya Pak. Seperti ini, ilmu dengan cahaya itu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Fil hidayati, dalam memberi petunjuk. Jadi ilmu memberi petunjuk, cahaya juga memberi petunjuk. Buktinya apa cahaya memberi petunjuk? Mata kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Oh iya bapak, iya ibu, gara-gara ayat cahaya. Sama hadirin sekalian, ilmu juga merupakan petunjuk. Dan itu merupakan cahaya bagi mata yang ada di dalam hati. Bagaimana mengetahui yang halal dan yang haram? Etama kedahku. Bagaimana kita ini akan menuju surga dan neraka atau lolos daripada neraka? Maka butuh yang namanya ilmu. Karena itu hadirin sekalian, keyakinan kita terhadap akhirat tergantung cahaya yang ada di dalam hati. Gumantungi Pak ilmu nuaya dina hati. Makanya cahaya yang ada di dalam hati kita ini berbeda, masing-masing berbeda-beda hadirin sekalian. Nah karena itu ya, sebagaimana cahaya ini sangat bermanfaat, cahaya ini sangat bermanfaat. Makanya kenapa cahaya itu suka diibaratkan untuk pekerjaan yang baik, gitu kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan hamba minad dulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Gitu Pak.
Kalau kegelapan itu suka diibaratkan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Cahaya mah berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi pertanyaannya, ada tidak orang yang tidak suka cahaya? Aya teh jalmi resep teh dina proyek. Saha? Tuh, nya ibu mah sok curhat. Siapa yang suka kegelapan, tidak suka cahaya? Yaitu tukang maling. Tahu betul? Tukang maling, Pak. Ku bapak jeung ku ibu senteran ngatur nuhun teu? Lompat nu aya. Cobanya, kek anu lepat teh senterna atau tukang maling nggak Pak? Ya tukang malingnya dah hiji saat mah Pak, seorang pencuri butuh kepada yang namanya senter, karena yang dicurinya hilang, maka dia butuh yang namanya senter. Tuh, aduh leungit ya nu dipalingna Pak, jadi milarian senter aya nama. Karena itu suatu saat ada seseorang yang diberi ilmu bukan berterima kasih, tapi marah, menolak. Awas, bukan salah ilmunya, tetapi orang itu dalam keadaan kondisi seperti itu. Seperti tadi, seorang pencuri suatu saat akan membutuhkan cahaya. Gitu ya. Jadi namun berdakwah kemudian ada yang menolak, tidak usah berkecil sanes ilmu dan lepat mah gitu. Tetapi kondisi orang itu yang belum pantas. Baik hadirin sekalian, kalau kita mau perhatikan mana yang lebih bahaya, buta mata di kepala atau buta mata hati? Buta mata hati, Pak. Ya, makanya disebutkan buta mata itu bukan apa-apa bila dibandingkan dengan buta, karena sesungguhnya buta mata tetapi hatinya melihat itu tidak berbahaya. Jadi seorang yang buta mata di kepala tetapi mata hatinya itu bisa melihat, itu tidak berbahaya. Tetapi yang berbahaya adalah buta mata di dalam hati, meskipun orang itu bisa. Karena itu hadirin sekalian, bukankah manusia itu sama dengan binatang? Sama atau disamakan? Sok, pertanyaan Abi Baeta adalah Pak ngarah rame. Apakah manusia dengan binatang itu sama atau disamakan? Oh, sama. Bukan disamakan. Tuh, ya ayah anu disamakan. Pak Bu, beda sama dengan disamakan? Naon bedana? Ini nih ya, perbedaan seperti ini ya, sama dengan disamakan itu. Kalau kita mau mendefinisikan manusia, definisikan Pak. Namun di bahasa Arab mah mal insan, apa itu manusia? Bagaimana jawabannya? Bapak sama ibu kan sudah lama jadi manusia. Kalau saya tanya apa definisi manusia? Tuh kan ngaharulengnya. Makhluk yang pinter ibu eta 100. Kalau dalam bahasa Arab Pak, manusia itu definisinya seperti ini. Al-insan hayawanun. Manusia adalah hewan. Tuh kan. Kelabu atuh Bu, abis juga jelaskan. Manusia adalah hewan. Tetapi hewan, teks hewan dalam bahasa Indonesia sudah konotasinya tadi kan binatang ya Pak. Tapi menurut bahasa Arab, hayawan atau hewan itu bukan seperti itu Pak. Apa yang dimaksud dengan hewan menurut ahli bahasa Arab? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaannya itu ada beberapa sifat. Yang pertama adalah jamadat, sifat ciptaan Allah yang sifatnya itu jamadat. Dia hanya sekedar bisa diam, tidak bisa bergerak ke sana ke sini.
Contohnya apa ciptaan Allah yang sifatnya jamadat? Yaitu batu atau kayu. Dia diam. Makanya di kita ada yang sebut dengan jumud. Kadituna jamedud. Jamedud begitu Pak. Diam. Gitu. Ya. Yang kedua, ciptaan Allah yang sifatnya hanya bisa bergerak ke atas atau ke bawah, yaitu nabatat. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, hanya bisa bergerak ke atas, ke bawah. Dan yang ketiga adalah hayawanat, ciptaan Allah yang bisa bergerak kemana saja. Tah Bapak Ibu sekalian, hayawanat ada dua macamnya, yaitu manusia dan binatang. Disinilah manusia dengan binatang itu sama disamakan. Sama. Dari segi apa samanya? Bisa bergerak kemana saja, Pak. Ya, makanya ada manusia, ya, maaf, ada tikus, ada yang seperti tikus, ya. Seperti tikus ya Pak. Ketika seperti tikus bisa ke depan, tikus pun sama bisa ke depan. Seperti tikus bisa ke kiri, tikus pun sama bisa ke kiri. Bisa bergerak kemana saja Pak. Tapi pertanyaannya, maukah manusia disamakan dengan binatang? Dari segi geraknya sama Pak. Tetapi awas, jangan sampai kita menyamakan diri dengan binatang. Betul kita sama dengan binatang dari segi bisa geraknya. Tetapi awas, jangan sampai kita menyamakan diri dengan binatang. Kalau manusia sama dengan binatang, itu sudah takdir Allah. Tetapi kalau manusia menyamakan diri dengan binatang, berarti ada manusia, ada usaha manusia hoyong disamikeun jeung binatang. Bagaimana itu kondisinya? Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kami menyiapkan neraka jahanam bagi kebanyakan manusia dan jin? Mereka memiliki telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mereka memiliki mata tapi tidak bisa. Mereka memiliki akal tapi tidak bisa memahami. Ulaika kal, mereka seperti Pak. Iya mah disamakan. Mereka seperti binatang. Apa persamaan mereka itu seperti binatang? Makanya beda Pak, sama dengan disamakan. Kita sama dengan binatang dari segi bergeraknya, tetapi ketika kita disamakan dengan binatang, berarti ada usaha diri ini untuk sama dengan binatang. Dari segi apa? Bukankah seekor kucing memiliki telinga? Manusia punya? Kucing punya mata? Tuh. Manusia punya? Kucing punya otak? Punya ya. Manusia? Lalu apa perbedaannya? Nah, perbedaannya itu adalah yakni kalau manusia itu diberi telinga, kemudian mata dan akal, dia itu bisa mengambil pelajaran. Eta perbedaan manusia sama Pak. Tapi manusia telinganya, kemudian matanya dan akalnya tidak bisa mengambil pelajaran, maka dia itu disamakan dengan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau seekor kucing mencuri ikan Bapak atau Ibu, kade Pak, tong dicarekan. Yang Bapak Ibu kan kakak di baledog deh. Sana di baledog deh. Kucing. Kalau kucing bisa berbicara, bakal nyalahkan Bapak jeung Ibu. Sok ayeuna dijawab ku abi Bu, nah tadi. Karena seekor kucing tidak tahu bahwa yang dibawa itu adalah kucing ibu. Salah we, ikan ibu, tidak tahu. Seekor kucing tidak tahu bahwa itu adalah ikan.
Bahkan seekor kucing tidak tahu bahwa dirinya adalah kucing. Teu apalin Pak ucing mah manehna teh? Tah. Ditakdirkeunnya ucing teh diganti ngaranna jadi Keti atoh teu? Henteu, nu atoh saha? Yang punya kucing Pak, nu atoh. Nu atoh mah boga ucing ari bapak. Ya. Tapi bedakan kalau dengan manusia. Ketika manusia mencuri motor orang lain, tahu tidak yang dicuri adalah motor orang lain? Yang dicuri adalah motor. Kalau ditanya manusia yang mencuri, apakah kamu manusia? Sadar dirinya manusia? Tuh sadar. Makanya bagi manusia mah ada dosa. Tapi kalau kucing, kalau bapak sama ibu tidak mau berdosa dalam melakukan keburukan, maka segeralah menjadi eta apa? Beda nate. Silakan untuk menjadi hewan saja. Tapi tidak bisa. Karena kita sudah ditakdirkan untuk menjadi, pokoknya beda nate. Kalau kita tidak mau disamakan dengan hewan, maka harus bisa mengambil pelajaran. Ketika berkumandang azan, lalu ada seekor kucing masuk ke masjid, berarti eta ucing teh soleh gitu? Henteu Pak, ngalewat tuh Tapi kalau misalkan ada manusia mendengar adzan ngalewat, berarti siga gitu Pak. Beda nate apaan beda cepil urang mah itu bahasa namanya. Yang berbahaya itu tikus atau seperti tikus? Seperti tikus. Karena tikus Pak, tikus dari sejak adanya tikus sampai sekarang merusak barang kita itu dengan giginya saja, tidak meningkat ya gitu Tapi kalau seperti tikus, semuanya dibereskan. Uang negara dibereskan, uang rakyat bereskan. Nah, ini seperti tikus Pak, sangat berbahaya. Bukankah yang seperti tikus ya, dia tahu matanya bisa melihat uang 100.000? Tahu yang seperti tikus itu. 50.000? Tahu. Tetapi mata hatinya dalam keadaan buta. Makanya disinilah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adallu, ini yang disebut dengan balhum adallu, tetapi manusia itu lebih sesat, lebih berbahaya. Apa yang dimaksud lebih sesat? Lebih sesat itu tadi, kalau kucing, kalau hewan melakukan kerusakan tidak dosa, tapi manusia mah ya dosanya. Demikian pula bisa dimanai lebih berbahaya. Ya, jika seekor kambing gitu kan masuk ke kebun singkong, maka yang dimakan apa? Daunnya saja. Tetapi kalau manusia masuk ke kebun singkong, apa yang dimakan? Semuanya. Tidak tersisa apanya? Singkongnya dimakan, daunnya, batangnya dimakan, bahkan kulit singkongnya pun dimakan. Apa namanya? Kadedemes tuh Pak. Sampai manusia berpikir Pak, manusia berpikir kayak arieu tanah saha, tak sampai seperti itu. Dan itu tidak pernah terfikir oleh binatang. Ya. Apakah seekor binatang nyetani kambing ketika masuk ke kebun singkong dia berpikir kayak ari ieu halal henteu nya? Gitu tuh. Nah, kalau manusia melihat barang orang lain halal henteu nya, tidak berpikir seperti itu, maka dia seperti seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu beda. Jadi telinga kita berbeda dengan hewan. Jangan sampai sama. Mata kita berbeda Pak. Demikian pula akal kita berbeda. Tadi jika kita ingin dinyatakan manusia hayawanun natik, manusia itu adalah makhluk yang berakal. Yang berakal makan tahu, bisa membedakan.
Mana yang harus disikapi, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Selanjutnya Pak ya, di sini disebutkan, saya bacakan saja. Ini syair yang bagus maknanya. Wahai orang yang mendengarkan penyeru kesengsaraan, maksudnya penyeru kemaksiatan. Jadi ada orang yang senang mendengarkan kemaksiatan, ada orang yang senang dia itu menanggapi, menjawab kemaksiatan. Jadi kalau ada kemaksiatan itu telinga ini jelas. Nah, oleh syair ini disinggung, wahai orang yang mendengarkan penyeru kesengsaraan. Sungguh dua pengingat kematian telah menyeru, yaitu uban dan ketuaan. Kenapa kamu masih bermaksiat? Bukankah rambut yang telah menjadi putih, kemudian kulit yang menjadi keriput, telah mengingatkan engkau bahwa engkau tidak akan abadi? Jika kamu tidak mendengarkan peringatan, maka apakah yang diperhatikan oleh dua anggota badan yang memperhatikan pendengaran dan penglihatan? Kalau kamu tidak mendengarkan peringatan, berarti orang ini mendengarkan apa? Berarti sesuatu yang tidak bermanfaat. Pokoknya kalau manusia sedang melakukan kebaikan, maka dia tidak sedang melakukan keburukan. Ketika seseorang melakukan keburukan, berarti dia tidak sedang melakukan kebaikan. Ketika seseorang sedang mendengarkan peringatan nasihat, berarti dia tidak sedang mendengarkan keburukan. Begitu Pak. Padahal pendengaran dan penglihatan sudah senantiasa memberikan petunjuk kepada engkau. Bukanlah orang yang tuli dan buta. Jadi bukan orang yang tuli, bukan pula orang yang buta, kecuali orang yang tidak mendapat petunjuk oleh dua yang menunjukkan. Jadi ketika Allah menakdirkan seseorang misalkan buta mata, kemudian pendengarannya tidak bisa mendengar, sebetulnya hakikatnya itu tidak dinyatakan buta dan tuli. Yang sebenarnya buta dan tuli adalah dia yang tidak bisa mendapatkan petunjuk. Jadi Pak Bu, pendengaran dengan penglihatan ini digunakan untuk mendapatkan petunjuk, silakan sebanyak mungkin. Tidaklah akan kekal waktu dunia orbit yang paling atas dan matahari dan bulat, tidak akan kekal. Pastilah ia akan berjalan dari dunia, meskipun kehadiran dan keberadaan membenci perpisahan. Jadi kita pun yang besar-besar gitu kan, yang besar-besar, makhluk ciptaan Allah yang besar-besar, mereka akan hilang, akan sirna. Apalagi kita yang kecil. Yang paling besar itu manusia atau bumi. Bumi yang paling besar. Kalau yang kita pijaki bumi saja hancur, maka kita yang kecilnya pun akan hancur. Meskipun kita tidak mau, meskipun kita tidak ingin untuk berpisah dengan dunia ini. Karena itu di sini disebutkan pasyamsu samsun, matahari itu adalah matahari. Meski yang buta tidak melihat, awas, matahari tetap matahari. Meskipun yang buta tidak melihatnya. Demikian pula madu tetaplah madu. Meskipun orang yang pahit, yang pengecapnya itu pahit, tidak merasakannya. Ilmu Allah disampaikan, tetapi orang tidak menerima. Tetap ilmu Allah itu istimewa. Islam itu tetap agama yang tinggi, meskipun orang-orang tidak menerimanya. Apakah matahari ketika orang yang buta tidak melihat berubah? Tidak. Madu yang manis rasanya akan hilang ketika seseorang yang rusak pengecapnya? Tidak, tetap. Karena itu hadirin sekalian, telinga kita, mata kita, atau panca indera kita, anggota badan kita, tergantung kebiasaan kita digunakan untuk apa. Itu saja Pak. So digunakan kanggo naon weh. Ini kan pelajarannya. Bukankah badan kita sehat, kemudian makanan yang kita makan pun yang sehat-sehat kan? Makanan yang sehat, badan kita sehat, masuk ketika kita makan, masuk tidak? Masuk, karena kedua-duanya sehat. Gitu kan?
Tetapi kalau di antara kedua ini ada yang tidak sehat, misal badan kita dalam keadaan sakit, tetapi makanannya sehat, apakah akan masuk? Tidak, hadirin sekalian. Demikian pula sebaliknya, badan kita sehat, tetapi makanannya tidak sehat, itu pun sama, tidak akan masuk. Termasuk mata hati kita. Hati kita apa? Apakah yang masuk ke dalam hati ini sesuatu yang baik atau yang buruk? Kalau sesuatu yang baik kemudian masuk ke dalam hati ini, maka itu adalah sesuatu yang istimewa. Tapi kalau misalkan bapak dan ibu ketika mendengar nasihat yang baik, ilmu yang baik, pelajaran yang baik, tetapi oleh bapak dan ibu ditolak, barangkali hati kita dalam keadaan atau sebaliknya, karena hati kita sehat, sesuatu yang buruk itu tidak akan masuk, karena hati kita terbiasa dengan kebaikan, karena hati kita terbiasa dengan nasihat-nasihat yang baik. Tos resep we. Jadi namun misalkan ayah nu saya gitu tos ngerespon we langsung HTT. Tapi nauzubillah, ketika hati ini cepat merespon terhadap keburukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk mengukur Pak, apakah mata hati kita ini bisa melihat atau tidak ya? Allah berfirman dalam Quran surat Ad-Dariyat Pak, ayat 20-21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu memperhatikan badan kita yang diciptakan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai teringat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah memperhatikan? Atau hanya sekedar memperbaiki saja? Jadi bapak teh namun nyisiran teh nyisiran we, mun ibu nganggonon bu nu ditempelan teh make up itu teh, apakah hanya sekedar nge-make up unggul? Apakah memikirkan akan kebesaran Allah daripada badan itu? Jadi Pak, ya tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penglihatan dan pendengaran ini supaya bisa mengambil pelajaran. Ini tadi kan dijelaskan. Ketika mata ini mudah untuk mendapatkan pelajaran, telinga ini mudah untuk mendapatkan pelajaran, berarti mata hati bapak dan ibu itu sehat. Mata hati bapak dan ibu itu tidak buta. Tapi kalau bapak dan ibu hanya sekedar datar saja menghadapi menjalani kehidupan ini, tidak bisa mengambil pelajaran, melihat langit, melihat matahari, melihat gunung, melihat hujan, tetapi sedikit pun tidak ada rasa takut, berarti mata hatinya itu mesti diperiksa. Itu Pak Bu ya. Bukankah kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan cengeknya, ada cengek teh ada tuh, ada, bukan? Padahal cengek Bu, dia tidak hidup kan? Cengek mah teu hirup, tapi dia punya keutamaan, punya kelebihan, naon? Lada. Ya. Padahal dia tidak sekolah, itu diajar cengek mah, tapi memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, sampai rumah makan sangat membutuhkan yang namanya tuh. Padahal sekolah tuh diajar tuh maknya jalminya yang memiliki akal nya sekolah sedikit pun tidak memiliki kelebihan, sampai orang-orang yang di sekitar sedikit pun tidak memandang orang itu. Berarti orang tersebut telah dikalahkan oleh
Bapak Bu ya, lebah dia itu bisa menghasilkan apa? Madu. Ibu hoyong hoyong di madu ibu. Oh, hoyong madu maksudnya. Kemudian seekor sapi menghasilkan apa? Padahal dia tidak sekolah, gitu ya. Tidak berakal, tetapi memiliki kelebihan. Tapi kenapa manusia itu yang memiliki akal, memiliki kemuliaan dibandingkan dengan makhluk yang lain? Dia telah menghinakan dirinya sendiri. Nah, seperti itu maksudnya ya. Bisa mengambil pelajaran, Pak, terhadap sesuatu yang dilihat. Ketika kita mendapatkan ikan dari air laut, ya Pak ya, dari air laut ngabakar lauk, Pak. Nah, eta lauk anu dina cai laut kalakah diuyahan ku bapak teh ya. Padahal eta lauk teh tuh. Oleh karena itu kenapa dia itu tidak terbawa asin padahal air laut itu? Oh, ternyata ikannya itu hidup. Ketika ikan itu hidup, meskipun berada di dalam air yang asin, dia tidak terbawa asin. Ambil pelajarannya. Meskipun kita hidup di lingkungan yang rusak, tetapi kita itu hidup dengan iman dan Islam, dengan ilmu, tidak akan terbawa dengan lingkungan gitu. Jadi mata, telinga cepat untuk mengambil pelajaran. Termasuk apa yang bisa kita ambil dari badan kita, Pak? Ada? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya pernah menjelaskan ayat ini di sini, Quran surat Ad-Dariyat. Pada dirimu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa? Salah satunya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli tafsir, yaitu keistimewaan yang ada, Pak. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, badan kita adalah yaitu keluar tempat BAB dan BAK. Satu badan, tetapi BAB dan BAK-nya dipisahkan. Kira-kira kalau itu ditugaskan kepada ibu, bagaimana Bu? Maka tidak akan bisa untuk apa? Ya, mengatasinya, tidak bisa. Kalau yang di depan seperti ini, kalau yang di belakang di sini. Tetapi kalau makan pada satu tempat, makan di mulut, minum di mulut, tetapi ketika dikeluarkan, nah, beda tempat. Hadirin sekalian, istimewanya lagi, BAB buang air besar pasti, BAK buang air kecil. Tapi kalau BAK buang air kecil belum tentu BAB. Karena kalau BAK pasti, BAB yakin bapak jeung ibu bakal repot. Jawabannya, repot. Yang istimewanya lagi, ketika BAB dan BAK, setelah BAB dan BAK, bapak sareng ibu sok ngadoan teu? Naon doana Bu? Doanya tahu Pak? Doanya istimewa. Alhamdulillah. Pak Bu, alhamdulillah. Apa sih maksud daripada alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Yang dimaksud alhamdulillah segala puji. Di dalam bahasa Indonesia ada pujian, ada sanjungan. Apa perbedaan pujian dengan sanjungan? Dalam bahasa Arab, pujian itu disebut alhamdu, sedangkan sanjungan as-sana'u. Kenapa tidak mengucapkan as-sana'u lillah? Segala sanjungan milik Allah. Apa perbedaannya sanjungan dengan pujian? Yang dimaksud dengan pujian yaitu ada jasa. Jadi ketika kita memuji orang lain, Pak, berarti ada jasa kepada kita, maka kita ada memuji kepada orang tersebut. Termasuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena Allah banyak jasanya kepada kita. Makanya bahasanya juga alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah. Di mana jasa itu tidak bisa diberikan kepada yang lain atau ditugaskan kepada yang. Kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Banyak. Setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi. Karena tidak ada yang bisa, yang lain yang bisa membangunkan tidur kita. Tidak bisa, Pak. Alhamdulillahilladzi at'amana wasakuna. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, karena memang Allah yang memberi makan kepada kita. Karena kalau kita mau memperhatikan, tidak ada sedikit pun milik kita, Pak. Coba perhatikan, langit milik Allah, bumi milik Allah, yang menurunkan hujan milik Allah. Kemudian turun ke bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, siapa? Allah. Lalu kita makan, lalu ada rasanya, dari siapa rasa ini? Dari Allah. Masuk ke perut, apakah bapak dan ibu menghiraukan? Tidak. Tos etama pasikeun ke Allah, dihancurkan, dilembutkan, kemudian vitaminnya itu dipisah-pisahkan. Kusaha eta? Bahkan setingkat mengeluarkannya pun kusaha? Ku Allah. Buktinya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan BAB dan BAK, apa? Sok ayeuna bapak jeung ibu tiasa kajamban? Itu tiasa, Pak. Tapi Allah memberikan kepada bapak dan ibu sinyal jual kajamban wetu. Matakan kedah ngadoa. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, azaqani laddatahu, yang telah memberikan kepadaku kelezatannya. Maksudnya apa? Makan enak, makan garam asin, makan gula, makan cengek ada. Bisa dibedakan, Pak. Karena itu tidak semua lidah bisa merasakan, tidak semua lidah bisa merasakan. Karena itu kita mesti alhamdulillahilladzi adzaqani ladatahu wa abqa fiyya quwwatahu, yang telah menetapkan kepadaku vitaminnya. Jadi vitaminnya ditetapkan. Buktinya apa? Ketika bapak setelah makan jadi ada tenaga, betul? Yang tadinya lelah makan nasi, makan apa lagi? Daging, kemudian kangkung, naon deui? Jengkol. Coba kita perhatikan, nasi dari Allah, daging dari Allah, setingkat kangkung pun tuh dari Allah. Jadi anu mana anu urang teh? Gitu. Kita mah hanya sekedar titipan. Bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita menyikapinya. Setelah Allah menetapkan pada diri ini apa vitaminnya, wa abqafiyya quwwatahu wa dafa'a anni adahu, dan membuang dariku kotorannya. Ketika seseorang tidak bisa BAB atau BAK, kumaha? Berarti orang itu sakit. Tong waka BAB jeung BAK. Dokter apa? Kayak cenah kedah naon? Tuh. Kedah hitut heula, tuh tingkat hitut wae eta bermanfaat. Jadi eta jadi naon teh? Diagnosis apa? Jadi pendeteksi bahwa ini sudah sehat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu barangkali untuk mengukur hati kita, apakah hati kita ini bisa melihat atau tidak. Tergantung respon mata hati kita untuk mendapatkan ilmu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, atau dari apa merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayatun qauliyah. Jadi baca Quran kenging ilmu, cepat kenging ilmuna teh hese. Gitu, Pak. Melihat dengan mata ini kebesaran Allah dapat. Sieun ka Allah teh. Kumaha sieun ka Allah teh buktina ditinggalkeun kamaksiatan teh. Ditinggalkan sesuatu yang sia-sia itu. Seperti itu. Karena itu hadirin sekalian, sedikit lagi. Di sini sebutkan siapa yang Allah Subhanahu berikan petunjuk, siapa yang memberikan petunjuk, itu Pak, maka dia akan dibentangkan apa hatinya untuk menerima Islam. Maksudnya apa?
Jadi mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk menerima pelajaran. Karena tadi saya katakan, ketika nasihat ilmu pelajaran masuk ke dalam hati, itu adalah sesuatu yang istimewa. Nah, Pak, sesuatu yang istimewa. Karena itu tidak mungkin semua orang merasakannya. Centang tuh, Pak. Jangankan nasihat masuk ke dalam hatinya, menginginkan orang itu mendapatkan nasihat saja belum tentu. Makanya ada orang yang ingin mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, tetapi tempatnya jauh, harus melewati beberapa gunung. Terus ayo kaoyong nama ngaji teh, tapi tempatnya jauh, Bu. Eta tos dugi ke tempatnya ustadna teu aya. Mata kacida masjidna caket, ustadna kahoyong tah eta kahoyongna teu aya. Jangankan seperti itu, keinginannya sudah ada, di rumahnya sudah ingin, masjidnya sudah ada, lalu ustadznya juga sudah disampaikanlah nasihat pelajaran. Apakah pasti sampai ke dalam hatinya? Cantang tuh, Pak. Nah, sabab mustamina perem. Ya, tapi di dia mah teu aya. Teu aya tinggal tuh sadayana ge socana ge. Wah, jelas. Tidak ada di sini ya. Ya, bagaimana nasihat akan sampai kepada orang yang matanya tertutup? Karena kalau matanya tertutup, Pak, semuanya tertutup. Hatena nutup. Demikian pula akalnya pun tertutup. Apa Abi masami jeung Nabi? Waduh, Nabi mah beda, Bu. Kalau Nabi matanya tertutup, tapi hatinya karena bisa menerima wahyu. Tapi awas Bapak jeung Ibu mah, kalau matanya tertutup, hatinya lebih tertutup. Jadi susah untuk mendapatkan nasihat bagi orang yang ya matanya tertutup. Karena itu Pak Bu, alhamdulillah gampang orang mah kengeng ilmu teh, tempat caket, guru-guru orang seueur tinggal sumangetna. Ya, silakan untuk dibiasakan dalam kebaikan supaya panca indera ini, anggota badan ini refleks, Pak Bu. Pokoknya berkaitan dengan kebaikan, jangan banyak alasan, begitu saja, Pak. Kalau banyak alasan, nanti badan ini, panca indera ini sudah dibiasakan seperti itu. Oke, nah ujung-ujungnya bakal nolak. Bu, hayu orang ngaji. Oh, ayo ngaji, hayu atuh gitu. Bu, hayu orang ngaji. Kumaha Bu jawabannya? Kelaknya tah. Kelaknya tenan naon Pak, ari alasana jelas mah gitu, Bu. Jelas mah gitu. Tenan naon. Tapi kalau misalkan dicari-cari, khawatir, maka anggota badan kita didesain untuk menolak kebaikan. Tos sakitu nu tiasa kapihatur. Mugia seueur manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Demikianlah merupakan manusia biasa. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.